Terus, kalau kelakuan si Fadlizon sudah mirip dengan orang-orang dari kelompok ini, lantas bagaimana? Kalau ada hewan bentuknya seperti bebek, jalan seperti bebek, bertelur seperti bebek, dan bersuara seperti bebek, masa kita sebut kucing? Terus, apa yang dilakukan Gerindra? Apa yang dilakukan Prabowo? Adakah upaya mereka untuk mendisiplin kadernya yang bermulut liar ini? Atau mereka diam-diam mendukung dengan tidak berbuat apa-apa? Merangkul Prabowo jelas merupakan langkah Jokowi untuk meredam potensi kegaduhan di periode kedua Jokowi. Namun ini juga transaksi politik yang mahal. Sama mahalnya dengan masuknya si mantan wakil yang suka menggunting dalam lipatan dan menusuk dari belakang dulu. Atau dengan masuknya si wakil yang sekarang yang tidak jelas perannya dan suka bikin pernyataan yang tidak sejalan dengan Presiden Jokowi. Pertama, Prabowo sendiri tidak berpengalaman di pemerintahan. Rekam jejaknya nol di birokrasi kenegaraan. Walaupun harus diakui, dia bukan orang awam di bidang militer dan pertahanan. Maka, menaruh dia di posisi vital sebagai Menteri Pertahanan jelas-jelas taruhan besar. Kedua, Prabowo sampai saat ini masih terus bermain di dua kaki. Satu kakinya ada di bawah kendali Jokowi sebagai menterinya, sementara kaki lainnya ada di Partai Gerindra yang hanya setengah niat mendukung pemerintah. Gerindra ini memang tidak tahu malu. Di satu sisi, Gerindra menikmati mahar politik dari Presiden Jokowi, yaitu jatah kementerian untuk Prabowo dan Sandiaga Uno. Namun di lain pihak, dukungan Gerindra pada Jokowi cuma setengah niat. Lihat saja, Fadlizon sampai sekarang masih terus nyinyir tentang Jokowi dan aparat pemerintahan. Apa tindakan Prabowo maupun Gerindra untuk mendisiplin orang ini? Nihil, alias nol keboak. Artinya, kalaupun mereka tidak mendukung, tapi mereka juga toh diam saja, tidak menentang ocehan si Fadlizon ini. Tindak tanduk Gerindra yang bermain di dua kaki ini mirip dengan kelakuan PAN di periode pertama Jokowi dulu. Masuk koalisi, enak-enak dapat jatah kementerian, tapi diam saja saat si Mbah Amin bikin gaduh dengan komentar nyinyirnya. Yang lebih parah lagi, Gerindra masih belum juga menebus dosa mereka soal pembelahan di masyarakat akar rumput akibat ulah mereka dulu, yang efeknya masih terus menjalar dan menggerogoti bangsa ini. Tidak ada upaya Gerindra untuk membersihkan racun yang mereka sebarkan saat Pilpres 2014 dan Pilkada DKI, yaitu isu agama dan PKI yang mereka tunggangi untuk menjatuhkan Jokowi di Pilpres dan Ahok di Pilkada DKI. Bahkan ada kesan bahwa mereka masih terus merawati isu-isu ini sebagai asetnya mereka. Satu bukti terkini adalah pernyataan Fadlizon yang menghina akal sehat kita saat dia meminta Densus 88 dibubarkan. Dan yang lebih parah lagi, orang ini menuduh kalau terorisme itu hanya narasi pemerintah yang berbau Islamfobia. Dia juga menyiratkan kalau banyak kasus serangan terorisme itu hanyalah hasil rekayasa, bukan murni serangan terorisme. Blunder sebenarnya. Pernyataan Fadlizon ini menunjukkan bahwa dia sudah menghalalkan segala cara, biarpun itu bisa membuat dia layak dijadikan musuh negara.
Dan siapa yang biasanya bertugas untuk membingungkan masyarakat tentang terorisme di medsos? Ya, para anggota kelompok pendukung teroris yang giat bermedsos. Terus, kalau kelakuan si Fadlizon sudah mirip dengan orang-orang dari kelompok ini, lantas bagaimana? Kalau ada hewan bentuknya seperti bebek, jalan seperti bebek, bertelur seperti bebek, dan bersuara seperti bebek, masa kita sebut kucing? Terus, apa yang dilakukan Gerindra? Apa yang dilakukan Prabowo? Adakah upaya mereka untuk mendisiplin kadernya yang bermulut liar ini? Atau mereka diam-diam mendukung dengan tidak berbuat apa-apa? Apakah mereka sedang berusaha mengamankan dukungan dari provinsi-provinsi kadrun? Tidak perlu kita pungkiri, wilayah-wilayah kantong kadrun ini adalah wilayah di mana Prabowo meraih suara lebih besar dari Jokowi saat Pilpres lalu. Dan Gerindra maupun Prabowo tampaknya masih berusaha untuk mengamankan suara-suara di wilayah-wilayah tersebut. Di satu sisi, ini mungkin strategi cerdas Gerindra. Di satu sisi juga, mereka berupaya meraih suara kaum nasionalis dengan masuk di koalisi Jokowi. Namun di sisi lain, mereka juga berupaya meraih suara para kadrun dengan sok jadi oposan yang brutal. Apalagi para kadrun ini masih menganggap kalau Jokowi itu anti-Islam. Pertama, karena dibubarkannya HTI. Dan kedua, karena dibubarkannya FPI. Jadi, dengan menjatuhkan kredibilitas Densus 88 dan membawa-bawa isu Islamfobia, Gerindra ingin membangun citra kalau mereka itu tidak anti-Islam. Namun mereka lupa, mereka memelihara ular beludak yang bakal menggerus dukungan terhadap Prabowo, yaitu Anies Baswedan. Sialnya buat Prabowo, Anies terus bertahan, sementara Prabowo terus tertekan. Kenapa? Ya karena dukungan buat Prabowo sedang direbut Anies. Anies jelas bermain di ceruk yang sama dengan Prabowo. Dia mampu masuk sampai jauh ke dasar ceruk pemilih Prabowo, termasuk yang paling fanatik sekalipun. Dan saat ini, Anies juga sedang membangun citra sebagai nasionalis agar bisa merebut suara pemilih Jokowi. Strategi Prabowo dengan menggandeng Puan juga jelas tidak sukses mengamankan dukungan bagi Prabowo, karena perolehan suara buat Puan sendiri tidak menggembirakan dan hanya soal waktu saja sebelum Anies menggerus habis dukungan buat Prabowo, kecuali Prabowo berbuat sesuatu. Namun sampai sekarang, Gerindra kelihatannya belum sadar juga soal ini. Mungkin mereka masih mabuk bulan madu politik, sibuk menikmati pesta politik buah dukungan mereka saat mencalonkan Anies dulu. Apalagi wakil gubernur DKI itu juga dari Gerindra. Dan mungkin Gerindra sendiri masih terlena dengan pesta bancakan berjamaah yang bisa jalan terus selama Anies jadi gubernur. Jadi sayang kalau pesta politik ini buru-buru bubar karena Gerindra menarik dukungannya. Belum lagi dosa kong kali kong mereka soal bancakan berjamaah juga bisa terbongkar kalau Anies sampai jatuh. Yang jelas, kalau Gerindra memang mau memenangkan Prabowo, hal pertama yang harus mereka lakukan adalah menarik dukungan bagi Anies Baswedan. Banyak cara untuk meredupkan Anies. Cara termudah adalah mengungkap kasus-kasus yang diciptakan Anies di DKI Jakarta. Tapi bodohnya, mereka sampai sekarang masih terus melindungi Anies. Gerindra sendiri tidak masuk dalam jajaran partai yang mendukung interpelasi terhadap Anies kemarin. Mungkin karena mereka sendiri tersandra
kong kaling kong mereka dengan Anies yang mereka tidak sadari. Mereka selama ini sedang membesarkan ular beludak di bawah kasur mereka sendiri. Saat ini Gerindra dan Prabowo mungkin masih tertawa bersama dengan Anies. Namun di suatu masa nanti mereka akan menyesalinya. Dalam politik tidak ada kawan atau lawan yang abadi. Yang ada hanya kepentingan abadi.